Masih ingatkah kalian di unit 4 ini kita belajar mengenai berkarya seni untuk perubahan. Pada tahap kegiatan merasakan, kalian sudah membentuk kelompok serta membuat identitas visual berupa logo. Selain itu, kalian juga sudah mengamati dan mencatat apa saja permasalahan yang bisa dipecahkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap membayangkan. Kegiatan kali ini, kalian bersama kelompok akan belajar dari seorang seniman atau desainer lokal yang membuat karya seni atau desain. Nah, sampai saatnya kalian untuk menyimak narasumber berikut untuk memperluas wawasan kalian. Yuk tonton video singkat berikut ini, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kristiantoro. Saya berprofesi sebagai seorang desainer grafis dan juga ilustrator. Untuk lulusan sendiri, saya lulusan dari S1 Teknik Industri dari Universitas Negeri Malang. Dan juga dulu saya juga lulusan dari SMPN 1 Prambon. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu startup, bekerja sebagai ilustrator dan product development. Kemudian saya juga bekerja paruh waktu atau freelance di beberapa website. Apakah yang dimaksud dengan seorang desainer? Untuk pertanyaan pertama, apa itu desainer ya? Untuk penjelasan secara umum sendiri, desainer itu berarti orang yang merancang sesuatu atau mendesain sesuatu. Sesuatu itu sendiri bisa berupa rancang bangun, kemudian bisa berupa gambar, kemudian bisa rancangan rumah dan lain-lain. Desain itu luas ya, tapi jika dikerucutkan di desain grafis berarti orang-orang yang merancang desain atau rancangan visual untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Apa saja kegiatan seorang desainer? Lantas kegiatan desainer sendiri itu apa? Kalau kegiatan utama dari seorang desainer yang utamanya ya membuat desain ya, hanya saja mungkin ada beberapa desainer yang bekerja secara freelance, itu mereka tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan kontrak tertentu, jadi mereka lebih bebas membuat desain apa yang mereka suka. Ada juga yang bekerja secara full time seperti saya, bekerja secara full time di perusahaan. Nah, itu saya umumnya kegiatannya ya membuat desain sesuai dengan brief atau permintaan dari atasan. Adakah kegiatan selain itu? Selain membuat desain, kegiatan yang lain ya saya membuat portofolio atau membuat istilahnya apa ya, membuat contoh-contoh karya yang umumnya saya unggah di internet. Itu saya gunakan sebagai salah satu modal saya untuk mendapatkan proyek-proyek di luar pekerjaan utama saya. Apa latar belakang menjadi seorang desainer? Latar belakang menjadi seorang desainer. Kenapa saya menjadi seorang desainer ya? Yang pertama itu memang karena saya suka hal-hal yang dilakukan dengan kreativitas gitu. Saya menyukai hal-hal yang berhubungan dengan industri kreatif. Jadi salah satunya yang mungkin bisa saya lakukan yaitu menjadi seorang desainer grafis. Jadi memang diawali dari hobi dulu ya untuk menjadi desainer grafis itu. Kemudian pada akhirnya setelah saya menekuni hobi tersebut, akhirnya hobi tersebut menjadi pekerjaan utama saya. Mengapa itu menjadi salah satu pilihan pekerjaan utama saya? Ya karena di era digital sekarang ini menjadi seorang yang bekerja di industri kreatif, salah satunya menjadi desainer grafis, itu menjadi salah satu pilihan profesi yang cukup cerah beberapa tahun ke depannya. Jadi saya memutuskan untuk full time atau bekerja secara penuh di hobi saya tersebut. Karya apa saja yang pernah dibuat? Lalu karya apa saja yang pernah saya buat? Untuk karya sendiri saya umumnya mengunggahnya di internet ya, di beberapa website juga, kemudian mengunggahnya di sosial media sendiri, itu ada di Instagram dan juga Facebook begitu. Nah, untuk jenis karyanya sendiri yang utamanya yang saya buat itu ada ilustrasi, kemudian saya membuat template dan stok grafis, dan juga saya membuat font atau tipografi gitu. Mengapa karya-karya tersebut dibuat? Lalu mengapa karya-karya tersebut dibuat? Karya tersebut dibuat karena memang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai seorang yang memang berprofesi sebagai desainer ya. Jadi saya
harus membuat karya tersebut demi memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dari perusahaan maupun dari klien. Jadi latar belakang utamanya ya memang karena itu pekerjaan, maka itulah mengapa karya-karya tersebut dibuat. Selain itu saya juga membuat karya yang tidak didasari dari pekerjaan tersebut. Jadi saya membuat karya sesuai keinginan saya membuat karya secara bebas. Nah itu saya buat demi untuk mengasah kreativitas saya supaya tetap terjaga begitu. Jadi membuat desain itu memang harus terus dilatih ya sesuai tren desain yang ada saat ini. Bagaimana proses membuat karyanya? Lalu bagaimana proses membuat karyanya? Yang pertama, untuk membuat sebuah karya desain itu kita harus mengetahui core ataupun tema utama desain apa yang akan kita buat. Jadi kalau bekerja sebagai profesional biasanya tema tersebut sudah kita dapatkan langsung dari klien maupun dari atasan. Setelah ide utama itu kita dapatkan, kita akan mengembangkannya dengan cara mencari referensi di internet, kemudian kita kembangkan lagi menjadi ide-ide orisinal kita, kemudian kita akan mengeksekusinya menjadi desain final ataupun desain orisinil yang kita buat sendiri gitu. Sebagai contoh misalkan kalau saya membuat logo itu. Misalkan logo yang saya buat itu logo untuk rumah makan gitu ya, rumah makan atau seafood gitu, rumah makan seafood ya. Saya akan mencari referensi terkait logo-logo ataupun contoh logo-logo rumah makan seafood. Kemudian saya kumpulkan beberapa logo yang menarik dan juga memiliki representasi yang sama dengan toko maupun rumah makan yang akan saya buatkan logonya. Kemudian saya akan kumpulkan referensinya, kemudian saya akan mengembangkannya menjadi sketsa orisinal yang saya buat sendiri, kemudian saya akan mengeksekusinya menjadi logo yang siap pakai. Alat apa saja yang digunakan untuk mendesain? Kemudian memakai alat apa saja saat mengerjakan desain grafis itu sendiri. Alat yang paling sering saya gunakan yang pertama itu ada iPad, itu salah satu alat yang sering saya gunakan untuk membuat sketsa maupun membuat ilustrasi. Kemudian kalau saya membuat sketsanya di iPad, kemudian saya akan mentransfernya ke laptop maupun komputer, kemudian akan mengerjakan desain finalnya itu di komputer maupun laptop dengan bantuan yang namanya drawing tablet dari Wacom. Apakah karya tersebut berdampak pada masyarakat? Lalu apakah karya-karya tersebut berdampak kepada masyarakat? Untuk dampak sendiri saya tidak bisa menilai secara satu arah ya, itu kan hal yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya tidak bisa menilainya secara langsung, tapi kalau boleh menceritakan beberapa proyek saya yang memang saya tujukan untuk kegiatan sosial masyarakat, itu yang pertama beberapa tahun yang lalu atau lebih tepatnya di awal pandemi lalu saya membuat beberapa rangkaian ilustrasi yang memang saya jual dan hasil penjualannya itu saya gunakan atau saya salurkan ke pihak-pihak yang menyalurkan bantuan COVID untuk masyarakat-masyarakat terdampak. Kemudian saya juga membuat buku tentang desain grafis yang tentunya saya berharap buku tersebut bisa bermanfaat bagi pembacanya. Kemudian saya juga membuat website yang saat ini masih dalam pengembangan juga, namanya website desainbaik.com, yang salah satu visi misi utamanya itu untuk kegiatan sosial begitu. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri ya alamat dari website tersebut. Siapa tahu nanti dari adik-adik semua atau teman-teman semua berminat untuk memberikan ide-idenya di website Desain Baik tersebut. Nah, itu tadi sedikit tentang saya dan juga pekerjaan saya sebagai desainer grafis. Kalau adik-adik semua atau teman-teman semua memiliki pertanyaan terkait hal-hal yang saya ceritakan tersebut atau ada yang kurang jelas, silahkan bisa menghubungi saya melalui Instagram saya. Nanti linknya akan diberikan di kolom deskripsi, silahkan dicek. Dan semoga teman-teman atau adik-adik semua tetap sehat dan terus semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video singkat dari seorang desainer grafis dan ilustrator. Sekarang kita akan melihat-lihat karya desainer tersebut.
Coba kalian amati, perhatikan dengan cermat. Karya ini hanya sebagian kecil ya tentunya. Untuk melihat lebih banyak lagi, kalian bisa mengunjungi media sosialnya, websitenya, atau mungkin langsung pada yang bersangkutan.